Haleluya, selamat pagi, shalom. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah. Kita percaya pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa untuk setiap kita. Kita boleh kembali berkumpul di tempat ini, memuji namanya, memuliakan namanya. Terlebih lagi mendengarkan suaranya, men. Siapkan hati kita untuk berikan yang terbaik. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Kau Allah yang sangat luar biasa buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kau menyelamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang sangat luar biasa. Terima kasih Yesus, bahwa setiap kami, untuk kami boleh lebih lagi mendekat kepadamu. Lebih lagi Tuhan, berserah kepadamu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami percaya kami mau mengandalkan Engkau Allah kami yang luar biasa. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya Tuhan. Seluruh umat-Mu Tuhan, Kau lawat dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik. Kami mau berikan hidup kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya.
harapan kami. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
menyembuhkan seluruh umat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan terjadi atas seluruh umat-Mu Tuhan. Setiap hati, setiap pribadi yang rindu lebih akan Engkau Tuhan, akan terima lawatan-Mu yang luar biasa Yesus. Hati yang susah dihiburkan pagi hari ini, semangat yang patah dipulihkan pagi hari ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama di hadirat-Nya. Kami akan lihat kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Maka kami akan melihat sendiri mujizat-Mu terjadi atas tempat ini Tuhan. How great is our God. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya siap puji Tuhan. Sama-sama serukan dengan saya. Amin. Thank you Lord. Haleluya. Syukur bagi
kasih. Saya undang untuk gereja anak boleh maju ke depan. Ya, mulai hari ini gereja anak mulai lagi ibadahnya onsite. Michael, di belakang ada Clay ya. Sebagian sudah ada di atas mungkin. Leo, terus Hope, nah itu. Ya, silakan maju ke depan. Kita akan doakan untuk anak-anak kita. Ayo maju ke depan yuk. Ya, nanti yang di kelas toddler bisa langsung nyusul ke atas ya, mereka sudah di lantai 2. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa buat anak-anak kita arahkan ke Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Kami kembali Tuhan bawa anak-anak kami Tuhan untuk masuk dalam gereja anak pada pagi ini. Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan pada pagi ini Tuhan. Engkau berkati anak-Mu Michael, Engkau berkati anakmu Leo Tuhan, Engkau berkati Clever Tuhan, dan setiap anak-anak Tuhan yang belum hadir pada pagi ini. Engkau berkati Tuhan mereka dalam pengajaran pada pagi ini, berikan bagi setiap mereka Tuhan akal budi yang daripada Engkau, pengetahuan yang daripada Engkau Tuhan tentang kebenaran firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Bantu mereka Tuhan untuk mengerti Bapa setiap yang diajarkan oleh kakak-kakak pengajar Tuhan pada pagi ini. Kau berkati kakak-kakak pengajar yang akan membawa mereka Tuhan masuk lebih lagi Tuhan pengenalan akan Engkau. Bila apa yang dipersiapkan Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah gereja anak pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama berdoa buat bangsa negara kita Indonesia tercinta. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sekali lagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini, buat hari yang Kau beri Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Boleh ada Tuhan di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami membawa Tuhan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan campur tangan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan boleh Engkau limpahkan atas bangsa negara kami Indonesia ini. Pemulihan boleh Engkau pemulihan boleh terjadi atas bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Atas segala keadaan yang saat ini yang tidak menentu Tuhan, kami butuh uluran tangan-Mu, kami butuh campur tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati setiap pemimpin bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Dari Bapak Presiden kami Joko Widodo dan jajaran menteri kabinet dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang campur tangan, kiranya Engkau berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah mereka semua Tuhan boleh menjalankan setiap tugas mereka Tuhan, dan setiap keputusan yang diambil Tuhan, semuanya itu Tuhan untuk kebaikan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap aparatur negara kami Tuhan, dari angkatan pemerintah, angkatan Tuhan dan Polri Tuhan. Biarlah setiap mereka Tuhan boleh Kau berikan kekuatan hikmat daripada Engkau boleh menjaga kesatuan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya suatu yang baik akan terjadi atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Dan saat itu kami juga berdoa bersatu hati, berdoa bagi setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang sedang dalam proses penyembuhan, pemulihan Tuhan. Kiranya urapan-Mu, selawatan-Mu Tuhan, bilu-bilu penyembuhan itu pada Engkau saja Tuhan Yesus, yang campur tangan, yang menyembuhkan mereka Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang saat ini sedang berbeban berat, sedang berusaha hati Tuhan, Kau berikan hiburan bagi mereka, Engkau berikan sukacita-Mu, damai sejahtera daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi mengucap syukur Tuhan buat hari-hari yang Kau beri Tuhan sampai dengan saat ini. Buat gereja-Mu juga untuk saat ini Tuhan, awas mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan penyediaan-Mu Tuhan senantiasa ada bagi gereja-Mu ini Tuhan. Engkau senantiasa memberkati setiap kami, setiap
jemaat-Mu. Kau berkati gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan kami akan berikan persembahan. Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan kita. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mempersiapkan persembahan juga. Mari kita sama-sama angkat persembahan kita. Sekali lagi Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat berkat-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Apa yang telah kami persiapkan Tuhan saat ini Tuhan, kami mau memberi yang terbaik Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita kami yang memberi. Kami tahu Engkau Bapa yang baik, Kau Tuhan Yesus yang baik senantiasa menghidupi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja, dan yang kedua adalah untuk pembangunan. Untuk Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan lewat rekening, lewat transfer bank, bisa ke rekening atas nama GBI Narwasu Mujizat yang sudah tertera di layar, dan juga sudah ada di WA, di Facebook sudah ada. Dan juga untuk yang mau memberikan persembahan lewat QRIS di belakang juga sudah ada dengan kode yang sudah tolong diberikan kode supaya memudahkan kami untuk pencatatannya nanti. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang sangat luar biasa, men. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kebaktian hari ini akan disertai perjamuan kudus, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta David Harahap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindukan Kau berbicara lebih lagi buat setiap kami Tuhan. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku, jiwaku haus kepadamu. Haleluya. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu.
padamu. Kami sungguh percaya, kami yakin Tuhan, tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Firman-Mu berkata kami seperti biji mata Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh kami tanpa seizin Tuhan. Karena kami sungguh berharga di mata Tuhan. Mari Tuhan pagi hari ini berbicaralah, berfirmanlah. Apa yang Tuhan taruh dalam hatiku, biar aku bisa sampaikan dengan baik dan benar Tuhan. Berikan hamba-Mu kekuatan, berikan hamba-Mu kesembuhan, mujizat terjadi dalam hidup hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, segala kelemahan tubuh aku tolak di dalam nama Yesus. Biar kuasa Allah sendiri yang bekerja atas kehidupanku. Tuhan berfirman, Tuhan yang berbicara. Urapi hamba-Mu Tuhan, kuasai hamba-Mu. Urapi umat-Mu yang akan mendengarkan isi hati Tuhan. Urapi juga umat-Mu Tuhan yang di rumah mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah kami semuanya serius mendengarkan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ganti saudaraku dengan sebuah tema, rencana Tuhan pasti baik. Rencana Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Nah, tema ini sangat bagi saya akhirnya merenungkan begitu keras. Rencana Tuhan pasti baik dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Saudara seneng gak? Seneng ya. Tapi realita kenyataan apakah selalu baik? Kadangkala saya berpikir keras, kok bisa ya Tuhan ya? Setiap kita punya kelemahan. Tapi Tuhan katakan begini, bahwa rencana Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan. Setiap kita mungkin ada kelemahan yang mungkin saudara membuat gak enak. Gak enak ya, kalau punya kelemahan tubuh gak enak ya. Paulus pun seorang rasul yang luar biasa diurapi Tuhan. Alkitab katakan apa? Paulus berdoa sama Tuhan. Tapi Paulus berdoa begini, enyatkan duri dalam dagingku ya Tuhan, berdoa. Sampai 3 kali, lalu Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Mungkin saudara bisa berkata begini, mana baiknya Tuhan? Katanya Tuhan rencananya pasti baik. Tapi seolah-olah kok Tuhan biarkan. Paulus lebih ngeri dari saya. Kalau menurut para teolog, sakitnya Paulus itu epilepsi. Berarti ayanen gitu ya. Bayangkan ketika ngomong sama orang, dia khotbah depan banyak orang, lalu ayan kumat gimana? Tapi kuasa Allah yang terjadi dalam diri Paulus luar biasa. Alkitab katakan sapu tangannya Paulus menyembuhkan orang sakit. Setan bisa keluar, dilepaskan. Paulus banyak menyembuhkan orang. Lihat, ingat saudaraku, rencana Tuhan itu pasti baik. Kadang kita nggak tahu. Lalu buktinya apa Pak kalau baik? Coba kita buka Roma pasal 8 ayat yang ke-26 lebih dulu. Saya berharap saudara juga bisa dengarkan hari Rabu kemarin khotbah saya tentang bersyukurlah, karena bersyukur itulah kekuatan kita. Ya, walaupun hari-hari ini masa pandemi ini keadaan bukan semakin baik sekarang kan? Omikron menambah semangat untuk menularkan. Tambah banyak yang ketularan. Gimana ini? Baru kita mulai semangat, anak-anak sekolah minggu dipertemukan ya. Ternyata Omikron sudah meningkat lagi. Semuanya harus pakai masker kembali. Tapi sadarkah kita kalau kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu sungguh baik dan pasti baik? Secara logika, saudaraku, secara logika orang dunia berkata begini, iya wong edan iki. Halu, tahu halu? Iya, halusinasi, berkhayal. Orang keadaan nggak baik kok ngomongnya Tuhan selalu baik. Yang miskin berkata, aku kaya. Yang sakit berkata, aku sembuh. Gitu kan? Nanti Anda punya rumah berkata, aku punya rumah. Halusinasi. Bagaimana dengan iman kekristenan? Ingat saudaraku, iman kekristenan berkata apa? Hidup itu karena percaya, walaupun belum melihat namun percaya. Itu iman.
Yang terpenting adalah ketika kita beriman, saudara dan saya mau dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Itu yang terpenting. Kalau kita sulit dituntun, dipimpin sama Tuhan, sulit diatur Tuhan, maka kita akan salah jalan terus. Ya, saudara bisa bayangkan, saya sendiri, saudara punya gembala, ada kelemahan. Dari dulu kan, tiba-tiba keluarga ngedingin, aduh enggak enak gitu ya. Tapi saya enggak pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Minggu depan saya pergi lagi ke Ulingi. Jauh loh, Ulingi terus Tulungagung. Pelayanan lagi. Walaupun Omikron meningkat, pemerintah tidak melarang, tetap bisa pelayanan, berangkat kita pelayanan. Kalau memang PPKM nanti enggak bisa, ya sudah, di rumah lagi. Sanggupkah kita berkata bahwa Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kita? Rencananya pasti baik. Roma pasal 8 ayat ke-26 coba. Ini bukti kebaikan Tuhan buat kita. Demikian juga Roh huruf besar membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita apa? Tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri, Roh huruf besar, berdoa untuk kita. Berarti Roh di situ penumah. Itu Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berikutnya, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Lihat, Roh Kudus penumah itu berdoa buat saudara dan saya. Kenapa kok berdoa? Karena Tuhan tahu betapa ruwetnya masalahmu. Betapa ruwetnya, ya kan, karaktermu. Engkau menguasai diri sulit loh. Ya kan? Sulit. Manusia itu aneh-aneh, saudaraku ya. Aneh-aneh. Ada yang punya karakter kalau tukaran suami istri, belum suami istri masih pacaran aja. Kalau sudah tukaran, larinya apa? Mau bunuh diri. Pernah saudara dapatkan itu? Temanmu model begitu? Itu belum menikah loh, masih pacaran. Kalau geger-geger, dia jalan di tengah jalan. Loh apa tengah jalan aja? Mikir, biar aku mati enggak apa-apa, biar aku mati enggak apa-apa. Bayangkan itu. Belum menikah, sudah menikah, bagaimana? Tambah parah. Itu yang terjadi. Betapa rumitnya manusia, betapa ruwetnya manusia kalau tanpa Tuhan Yesus. Makanya Roh Kudus apa dikatakan apa? Berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Lanjut Bu Ani. Saya kalau pakai kacamata ngembun-ngembun terus, saya lepas ya. Sebab itu Paulus katakan, Paulus simpulkan. Kita baca sama-sama, 2, 3. Kita tahu sekarang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sadarkah Anda, percayakah Anda bahwa Allah turut bekerja ya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dari awal sampai akhir Allah turut bekerja. Ada Roh Kudus pribadi ketiga itu yang selalu berdoa buat saudara dan saya. Bicara Roh Kudus, jalurnya itu bicara jalur apa? Manusia roh. Paulus katakan ada 3, trikotomi itu ada 3, manusia terdiri dari 3. Trikotomi 3, dikotomi 2. Trikotomi Paulus mengajarkan tubuh, jiwa, dan roh. Kalau dikotomi, tubuh dan jiwa menjadi satu. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam jiwa, kalau dikotomi jiwa dan roh itu jadi satu. Kok tubuh dan jiwa ya? Jiwa dan roh jadi satu. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak, itu jiwa. Seringkali iblis itu mengganggu dari panca indera kita. Mata kita, telinga kita, itu kan panca indera toh.
mendengarkan berita yang negatif seperti ini, Omikron naik. Ayo, membuat imun saudara tambah naik apa tambah turun? Takut toh? Mulai takut, gelisah. Aduh gimana ini Tuhan? Gimana? Nah, itu dari telinga, saudara. Mata melihat banyak kejadian-kejadian, takut. Makanya di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Alkitab katakan, hendaklah pikiranmu sama seperti pikiran Kristus. Jiwa juga harus diperhatikan. Sedangkan roh, manusia roh, di dalam manusia roh itu ada persekutuan. Engkau memuji menyembah Tuhan, ini saudara lagi memberikan makan manusia rohmu. Dengar firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, engkau lagi kasih makan manusia rohmu. Ada persekutuan, lalu ada apa lagi? Pewahyuan, revelation, ketika saudara baca Alkitab, pegang janji Tuhan, lakukan perintah Tuhan, engkau lagi memberi makan manusia roh. Lalu yang ketiga ada hati nurani. Ada persekutuan, ada pewahyuan, ada hati nurani. Makanya Alkitab katakan, ayat 27, dan Allah menyelidiki hati nurani. Allah menyelidiki hati nurani. Mengetahui maksud roh itu, tahu maksud roh itu yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah mau berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi hati nurani itu bicara manusia roh. Tuhan tahu setiap hati kita. Ya, hari ini apapun yang terjadi, Tuhan mau gunakan imanmu. Jadi saudaraku, saudara yakinkah bahwa Allah itu pasti merencanakan segala sesuatu baik? Ya, buktinya sudah nyata, ada Roh Kudus yang selalu berdoa. Kita ini banyak kelemahan, tugas Roh Kudus apa? Mengingatkan kita, mengajari kita, ya kan? Memperbaiki kelakuan kita dengan diajari, diingati sama Roh Kudus, menuntun kita. Maka itu kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus dekat sama Tuhan. Saya ini nggak tahu, ini kalau saya renungkan penyebabnya apa ya kok sampai jadi mual-mual begini. Apa kemarin saya berpikir keras soal visi, soal tema khotbah ini, bahwa Allah pasti mendatangkan, rencana Allah pasti mendatangkan kebaikan. Saya berpikir sampai saya tinggal tidur. Tidur pun saya mikir loh. Akhirnya Tuhan kasih saya revelation. Revelationnya apa? Tuhan ingatkan saya. Saudara tahu perempuan wanita di Sunem? Kalau saudara baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, itu saudara akan menemukan ketika perempuan Sunem itu ketemu sama Elisa, itu pertemuan yang kedua. Di 2 Raja-Raja pasal 4 sudah ketemu. Pada Raja-Raja pasal yang ke-8 ketemu, perempuan Sunem diomong gini sama Elisa. Kamu pergi dari kota ini, karena kota ini akan mengalami 7 tahun masa kesukaran, kekeringan, tidak bisa makan. 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, coba kita baca ya. Ayat yang pertama. Ada yang bantu saya bisa baca? Ya. Pak Joli? Ya, silakan Pak. 2 Raja-Raja 8 ayat pertama. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini. Berapa tahun? 7 tahun 7 tahun lamanya. Nabi Elisa datang ketemu sama perempuan Sunem, tidak disebut namanya siapa, tapi perempuan Sunem. Nama kalau nggak disebut berarti tidak perlu di situ. Tapi peristiwa ini sangat perlu kita tahu. 7 tahun akan datang masa kesukaran, kamu pergi berkemas-kemas sama anak dan keluargamu ini, sama suamimu pergi. Saudara tahu, 7 tahun ketika dia pergi, dia kembali, apa yang terjadi? Tanahnya, rumahnya, ladangnya sudah dikuasai orang. Dia nggak punya apa-apa. Maka itu, dia datang menghadap raja. Ketika dia datang menghadap raja,
Gehasi, bujangnya Elisa, cerita sama raja itu tentang perbuatan besar Tuhan Allah yang dia sembah melalui Nabi Elisa, bahwa dia membangkitkan anak perempuan Sunem ini. Ketika cerita Gehasi, tiba-tiba perempuan Sunem sama anaknya datang. Alkitab mencatat, loh kok bisa bertepatan dia datang? Langsung Gehasi berkata begini, ini orangnya. Dengar sendiri, cerita sendiri. Cerita. Dengan peristiwa itu, akhirnya apa yang terjadi? Hartanya, rumahnya, ladangnya kembali semua. Saudara bisa baca ayat yang ke-6. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pengawal istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Lihat, pada pasal yang keempat, kalau saudara baca di sana, perempuan Sunem ini nggak punya anak, dikasih anak sama Tuhan. Sudah tidak punya anak, kasih anak, seneng toh. Begitu anak ini sudah dewasa, kepalanya pusing, kepala pusing tok, jatuh, sakit sekali kepalaku pusing, jatuh, meninggal. Begitu meninggal, dibawalah ke Nabi Elisa. Elisa memberikan pada bujangnya Gehasi, kasih tongkat itu, taruh di kepalanya atau badannya anak yang meninggal, yang sakit. Dipikir sakit atau meninggal nggak tahu ya. Tapi tongkat itu ditaruhlah. Lalu bujang Elisa berkata, nggak bisa, mati sudahan, mati, anak ini mati. Lalu Elisa berangkat ke rumah perempuan Sunem ini. Apa yang terjadi? Yang meninggal itu, Elisa tidur terlentang di atasnya tepat, mulut ketemu mulut, mata ketemu mata, hidung ketemu hidung. Terjadilah mujizat. Nah ini, membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas, ya kan? Ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah dan badan anak itu lalu apa? Hidup kembali. Lihat saudaraku, kita nggak ada yang tahu jalan pemikirannya Tuhan. Ya, saya percaya waktu terjadi itu perempuan Sunem itu pasti gini, aduh Tuhan, kok anakku mati? Aku udah bilang jangan kecewakan aku, nggak usah dikasih anak daripada nanti diambil lagi. Tapi dari peristiwa seperti itu justru membuat apa? Perempuan Sunem bersama keluarga tidak mengalami 7 tahun masa sengsara. Dengar baik, ya kan? Dia kembali, tidak mengalami rumah dan ladangnya hilang. Kalau dia tidak mengalami sesuatu yang buruk di awal, anaknya nggak mati, nggak ketemu sama Elisa, sudah habis ya. Masuk masa 7 tahun sengsara. Mungkin rumahnya juga bisa habis semua. Makanya tangkap firman Tuhan, Allah turut bekerja. Makanya ketika saya mendapatkan lagu ini, ku percaya kau Allah turut bekerja, ku percaya rencanamu indah. Itu butuh iman Bapak Ibu, bukan butuh aman. Amin. Dikatakan ini tahun perlindungan dan tahun kubu pertahanan. Anda mesti percaya. Kalau ini tahun perlindungan bagi Tuhan, kita percaya Tuhan perlindunganku. Berarti saudara dan saya harus menghadapi peperangan. Apapun yang kau hadapi dalam hidup ini, Tuhan tetap perlindunganmu. Amin. Tuhan tetap kubu pertahananmu. Nah ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kita semuanya perlu iman hari-hari ini, bukan aman. Kalau aman semuanya baik, menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Menurut Tuhan itu yang terbaik buat kamu, belum tentu menurut kamu itu yang terbaik buat Tuhan. Menurut Tuhan yang terbaik buat kamu, belum tentu menurut kamu
cocok di hatimu. Ya kan? Wah, kok Tuhan begini, Tuhan begini, enggak tahu kita ini. Ini sejarah mencatat perempuan Sunem mengalami, saudaraku. Kita enggak tahu masa sulit ini sampai kapan ini. Saudara lihat, virus saja terus berkembang, mutasi-mutasi. Berarti zaman dulu namanya virus itu terus mutasi. Saking nggak pernah diperiksa sampai seperti zaman sekarang. Ini karena pandemi seluruh dunia. Akhirnya diperiksa terus. Flu, mutasi. Terjadi mutasi-mutasi terus. Berarti Bapak Ibu, tubuh kita pun, kesehatan kita pun, Tuhan itu tahu, menyesuaikan semuanya. Amin. Makanya ada yang namanya vaksin-vaksin, ayolah. Diikuti saja pemerintah. Saya yang punya kelemahan begini, saudaraku. Kemarin Sabtu minggu lalu saya vaksin. Yang lain booster ketiga katanya panas. Kroso ya. Saya hari ke-1 ke-2 enggak kroso ya. Enggak apa-apa. Begitu hari ketiga saya bilang sama yang sudah booster ini, adik-adik saya, gimana tanganmu sakit? Saya rada gaya. Aku kok enggak kroso apa-apa ya. Enggak kerasa apa-apa. Lalu saya olahraga, saya mulai ngepleng olahraga. Setelah itu kemeng saya sampai 5 hari. Waduh, salah ini rek, kemeng cekot. Waduh. Tapi puji Tuhan, nggak demam, nggak apa-apa. Makanya Alkitab katakan apa yang kau takutkan justru itu akan menimpamu. Ayub 3:25 akan mendatangimu. Hadapi semuanya bersama Tuhan. Kita perlu iman. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Percaya, ku percaya Engkau Allah yang terus bekerja ya Tuhan. Aku tidak mau takut menghadapi apapun. Saya takut menghadapi kekurangan saya ini, saya nggak bisa pelayanan Bapak Ibu. Saya jadi orang yang manja. Betul ya? Nanti belum pelayanan aku jangan-jangan nanti muntah gak enak aku. Aduh nanti aku lemes-lemes gak enak. Saya percaya. Alkitab katakan barang siapa percaya kepada aku tidak akan pernah dipermalukan. Puji Tuhan sampai hari ini saya melayani Tuhan sudah 37 tahun. Tuhan tidak pernah mempermalukan saya. Baru kali ini seumur hidup ini saya sampai di depan jemaat ini sampai aduh Tuhan. Mungkin ini pemikiran saya, tapi saya percaya semua seizin Tuhan. Tuhan izinkan supaya umat jemaat Narwasi Mujizat ini, umat Tuhan, ngerti. Amin. Kalau pendetamu punya kelemahan tetap layanan. Mukok-mukok ini munek-munek sih tetap khotbah. Ya. Jangan jadi orang manja. Nanti maaf kata, kepala pusing sedikit, gak pelayanan ya, ndak enak. Kurang tidur, ngantuk pol, gak pelayanan ya, ndak enak. Yang pelayanan memang lebih berat, yang lebih ringan jemaat. Makanya jangan jadi jemaat terus. Amin. Kalau jemaat paling enak, gak bisa tidur semalam, wes gak ke gereja, tak tidur sih ya, gitu ya. Nanti kalau apalagi nih, badan ndak enak, boyok pegel kabeh karena kerja, aduh boyokku kesel, sakit boyok, tidur, gak nang gereja ya. Kalau soal boyok saudaraku, saya sejak jatuh sampai sekarang setiap hari boyok saya ini selalu sakit. Nggak pernah ndak sakit saudaraku. Ini sakit ini, boyok saya ini selalu sakit saudara. Karena kompresi tulang belakang remuk itu. Tapi saya terus pelayanan walaupun naik mobil berjam-jam, keron jalan, ya puji Tuhan itu made in-nya surga itu selalu kuat. Tulang saya nggak sampai brok lodok brok, hancur gak bisa bangun enggak tambah kuat. Saya sampai hari terus pelayanan, naik mobil kemana-mana, kadang-kadang jalannya naik gunung gini-gini, waduh ya sudah. Ingat
Allah menyelidiki hati nuranimu yang paling dalam. Kualitas cintamu sama Tuhan itu perlu. Amin. Saya sampai kadang itu berpikir keras juga sama saudara saya yang saya kasih ini, Yanuar, saudaraku, yang tadi mimpin doa. Saudara saya kasih tahu, ya, Yanuar itu kalau megang mic sampai goyang-goyang, bukan karena digoyang-goyang. Dia punya kelemahan tubuh, tangannya goyang, separuh sampai kaki goyang semua. Tapi dia nggak pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Tahun lalu sudah operasi, dibongkar kepalanya. Kepala dibuka, dibongkar. Sudah sembuh cuma berapa bulan? Berapa bulan ya Januari? 2 bulan ya, 2 bulan sembuh tidak gerak. Tahun ini tambah sebelahnya ikut goyang sekarang. Jadi dua-dua goyang. Saya sampai begini sama Tuhan, saya sempat rada protes mungkin sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan orang baik seperti ini, orang cinta sama Tuhan, setia. Tapi kok Tuhan izinkan? Sing dablek-dablek, semokong-mokong akeh kok sehat-sehat Tuhan. Lelak jahat toh saya model gitu toh. Ya. Tapi itu semuanya hak prerogatif Tuhan. Otoritasnya Tuhan. Saya cuma bisa berdoa sama Yanuar, Tuhan kasih kekuatan anakmu ini. Tapi saya nggak pernah lihat wajahnya Yanuar itu cemberut, murung, ngamuk ambek Tuhan, nggak pernah. Tetap sukacita, kalau ngomong ya enak, ketawa. Kita mesti banyak belajar loh dalam hidup ini Bapak Ibu. Ya. Jangan kau berkata punya kelemahan gini wes paling soroh hidupku ini. Kadangkala saya secara manusia ada iri hati saya. Kalau ngelihat orang-orang enak, iya sehat ya. Setiap pagi nggak pernah makan itu sampai munek-munek, nggak pernah. Saya itu rata-rata hampir setiap pagi wis gak enak ya. Makanya kalau saya pelayanan pagi itu menderita saya. Lek gak makan, gak enak. Makan juga susah. Tapi kalau udah siang sampai sore malam sehat, saya langsung dengeng. Kuat saya. Ayo makan apa? Ndak apa-apa sampai saya gini, ini kualik iki jamku iki ya. Cocoknya tinggal di Belanda atau di Jerman aku ya. Atau di Amerika jamnya kualik. Malam seger, pagi. Waduh, ndak enak. Coba kita lihat ayat terakhir ya. Makanya Tuhan ingatkan kita semuanya, percaya saja sama Tuhan. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai 36. Lihat ini kan menjelang siang, no? Tambah kuat saya. Ini rasanya bisa khotbah lagi sampai setengah jam ini. Mau tambah 1 jam bisa ini. Tambah lancar. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Dalam. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami apa? Jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Perhatikan 36. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada yang ngerti, nggak ada yang tahu rencana Allah dari awal sampai akhir. Tapi yang perlu kita tahu, yang kedua saya katakan, saya simpulkan, endingnya rencana Allah buat kita selalu baik. Endingnya itu selalu baik. Saya renungkan gini, aduh Tuhan terima kasih, berat badanku ini loh baru 78, 79 Tuhan. Wis diilingno sama Tuhan. Ojo lemu-lemu, kurus manis aku. Kemarin saya ketemu sama orang, Pak David, wajahnya kok tidak berubah ya, pancet aja. Ya lek apa dijagai Tuhan. 79 udah mulai gemuk, udah seger-seger lemu. Istri saya kan senang lihat perut saya gede ya. Lucu katanya. Tak buka rahasia ya. Seneng deh. Saya udah susah mah gak iso gede lagi loh perutku mah. Ya gak apa-apa, yang penting kamu sehat.
Saya punya kelemahan ternyata, perut saya tidak bisa besar-besar, sakit nanti nggak enak semua badan. Jadi Tuhan mau saya tetap langsing, lo lihat. Saya percaya, saya berpikir positif aja, itu Tuhan lagi dandani saya, wis gitu aja. Oh lemut titik gak oleh Tuhan, ya sudah wis. Sekarang saya olahraga, jalan, makan jaga, makan minyak-minyak enggak wis. Camilan-camilan roti-roti enggak. Lihat titik wis pernah. Gitu. Sudah pernah. Jadi rodok milih-milih saudaraku. Jadi kalau makan itu yang tim yang kuah gitu, waduh. Padahal saya enggak seperti seneng makan begitu. Ya. Saudaraku, ingat baik-baik ya. Bahwa bukti kasih Tuhan untuk setiap kita. Roh Kudus senantiasa berdoa buat kita. Yang kedua, percayalah, endingnya di akhir itu selalu baik. Sekalipun awalnya enggak baik, Anda harus tetap percaya Tuhan Yesus baik. Sekalipun ini masa Omikron ini bertambah, Surabaya ada 900 lebih. Nambah semuanya. Bagian saudara tetap pakai masker. Jangan lepas-lepas masker kemana-mana. Saya pun tadi mau berjuang pakai masker. Tapi di sini buka memang lebih seger ya. Jaga diri baik-baik semuanya. Ya. Jaga manusia rohmu, itu yang terpenting. Sekalipun nanti misalkan tidak bisa kumpul-kumpul seperti dulu rame-rame gitu, tidak bisa. Anda di rumah online, ya online loh, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa mau ibadah, tetap datang loh. Saya ini salut saudaraku, saya salut ini sama Bu Kristin sama Bu Lini itu yang di belakang itu. Itu orang-orang yang sudah sepuh tapi tidak terasa sepuh. Orang semua PPKM lagi sepi-sepi tapi kadang datang pengurus-pengurus, tetap datang mereka. Saya sampai gini, Bu Kristin, kok tidak ibadah di rumah? Tidak enak Pak di rumah Pak, enak di rumah Tuhan. Aduh maaf ya Bu ya, jalannya udah gini-gini, turun sepeda motor susah. Kalau ada saya tak bantuin, tak pegangi. Ya toh? Ya kalau zaman 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu Bu Kristin masih bisa lari, lomba lari masih bisa. Sekarang banyak kekurangan. Tapi tetap ibadah sama Tuhan. Pak Hartono lagi. Ini habis bypass jantung saya. Tapi tetap ibadah sama Tuhan. Makanya perlu iman. Hidup adalah Kristus. Mati adalah mati dewe Pak, aku gak gelem Pak. Alkitab kan bilang gitu, Paulus berkata begitu ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jika aku hidup dalam dunia ini, maka aku harus bekerja, memberi buah. Jadi yang hidup-hidup ini yang hidup-hidup semua yang masih hidup ya, bekerjalah memberi buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Kita masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Darahmu Yesus sucikan darahmu Yesus bebaskan darahmu Yesus ubahkan ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, saya undang para diaken bisa maju ke depan. Kita siapkan perjamuan kudus. Sukacitaku penuh. Hamba berdoa untuk hamba-hambamu Tuhan, para diaken yang akan melayani perjamuan kudus. Inilah sakramen yang kudus. Tuhan berkati hamba-hambamu Tuhan, layakkan hamba-hambamu, layakkan kami juga umatmu akan masuk dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Tuhan berkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih, inilah bukti kasih-Mu bagi kami. Engkau mati buat kami, Engkau mati untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bisa berdoa, kami sambut perjamuan kudus pada siang hari ini. Haleluya, amin. Silakan saudara akan dilayani. Curahan darah, katakan darah Yesus, darah
Darahmu Yesus. Saudara yang belum dibaptis jangan ambil roti dan anggur ya. Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan Oh Yesus, suntikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan. Saudara yang sudah terima, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan darahmu Yesus. Darahmu sembuhkan aku. Sembuhkan aku. Pulihkanku. Pulihkanku. Darahmu Yesus bebaskan aku. Bebaskan aku. Ku dijadikan baru. Katakan dengan iman percayamu. Darahmu Yesus. Katakan dengan iman, sembuhkan aku Tuhan. Aku percaya, sembuhkan sakitku. Darahmu Yesus, pulihkan aku Tuhan. Haleluya. Darahmu Yesus bebaskan aku. Bebaskan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Sekali lagi haleluya. Ku dijadikan baru. Kami percaya Tuhan, inilah bukti kasih-Mu bagi kami umat-Mu. Tubuh dan darah-Mu tercurah, terpecah bagi kami dengan tujuan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, dan firman-Mu berkata oleh bilur-bilur-Mu sakit kami menjadi sembuh. Dan kami percaya Tuhan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan kami. Tuhan pulihkan kehidupan kami. Kami yang penuh dengan dosa, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan-Mu. Haleluya. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami ya Tuhan. Pertolongan Tuhan sempurna atas setiap kami. Ora kanana lama syakana ya la. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan. Oh la masyadun ya la. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau melihat kesetiaan umat-Mu Tuhan, Engkau melihat cinta kasih kami kepada Tuhan. Kami percaya semuanya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya. Tuhan memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau selamatkan kami. Engkau lindungi kami Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau tetap berkata kami punya Tuhan yang sungguh baik. Tuhan kami Tuhan yang sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan pulang. Kiranya pimpinan penyertaan Tuhan melindungi menyertai kami semuanya. Hamba berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang telah bertugas Tuhan. Mulai dari guru-guru pengajar sekolah minggu Tuhan memberkati Tuhan. Para pemain musik Tuhan Kau memberkati Tuhan, berlimpah-limpah dengan kasih setia Tuhan. Para WL singer Tuhan memberkati, para diaken Tuhan memberkati, Asir Tuhan memberkati kami semuanya. Bahkan seluruh jemaat-Mu juga Tuhan memberkati kami. Baik kami yang di rumah Tuhan memberkati kami. Sebab itu kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Curahkanlah berkah atas setiap kami. Semua yang dikasih oleh Tuhan pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar segala yang baik, bahkan sangat baik, akan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang. Haleluya.